Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seoma dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek. Saya akan menjelaskan penerapan disiplin kerja pada karyawan PT Besko Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Alasan mengapa saya memilih judul yang bersangkutan dengan PT Besko Indonesia karena perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 500 orang. Dengan jumlah karyawan yang banyak, maka sudah seharusnya perusahaan tersebut memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap karyawannya. Dan yang kedua ada gambaran perusahaan. Sejak didirikan pada 2007, Besko telah menikmati perubahan berkelanjutan berdasarkan hubungan kepercayaan yang telah dibangunnya dengan klien. Besko telah mendirikan pabrik di Indonesia yang dapat menghasilkan 10 juta pasang sepatu setiap tahun. Dan perusahaan telah mencapai hal-hal besar dalam kemitraan strategis dengan ISIC sejak 2013. Profil perusahaan PT Besko Indonesia berdiri sejak Oktober 2007 yang beralamat di Jalan Raya Purwasari nomor 7 Tamalang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan jumlah karyawan ada 1.000 orang. Produk sepatu yang bermerek ISIC. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Grand Theory Management. Yang pertama, menurut GR Theory Management adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dan yang kedua, menurut Henry Fayol, manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yakni merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordonasi, dan mengendalikan. Dan yang ketiga, menurut Hani Handoko, tahun 2000, halaman 10, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, interpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Middle Theory Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, menurut Shimamura tahun 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Dan yang kedua, menurut Amin Widjaja Tunggal tahun 1993, halaman 250, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Dan yang ketiga, menurut T. Hani Handoko tahun 2001, halaman 4, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan baik individu maupun organisasi. Rank teori disiplin kerja. Yang pertama, disiplin kerja adalah kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan, menurut Singo-Di-Mejo tahun 2002. Dan yang kedua, kedisiplinan adalah kesadaran
dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku menurut Hisabuan tahun 2008 halaman 193. Dan yang ketiga, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan menurut Rival dan Sagala tahun 2013 halaman 825. Tujuan dan metode. Tujuan umum menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Tujuan khusus yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Dan yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Dan yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Dan yang keempat, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Metode. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif Liberty Race. Metode tersebut dipilih karena penulis artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek tersebut. Pelaksanaan kerja praktek tugas utama. Kegiatan yang dilakukan yaitu membantu tugas-tugas bagian ekspor PT Besko Indonesia mulai dari tugas menghitung CBM dan tugas input summary. Tugas pendukung. Yang pertama, menghitung CBM, kubik meter. Dilakukan untuk mengetahui kubikasi atau volume suatu kargo dengan satuan metrik ton. Metrik ton merujuk pada berat suatu barang. Dan yang kedua, kurir dokumen. Selain menghitung CBM atau kubik meter, mahasiswa juga ditugaskan untuk mengantar atau mengambil dokumen ke bagian akunting atau ke bagian FT Bea Cukai. Permasalahan. Permasalahan yang ditemui pada saat kerja praktek ialah kurang disiplinnya pada saat jam makan siang atau setelah jam makan siang. Selain itu, banyak karyawan yang tidak meletakkan bekas makannya ke tempat yang disesuaikan. Terkadang, pada saat jam istirahat selesai, banyak karyawan yang telat masuk ke ruangan. Solusi. Dengan permasalahan tersebut, saya memberi saran kepada pihak kantin agar menyediakan meja atau tempat khusus untuk meletakkan alat makan yang telah digunakan para karyawan. Selain itu, pihak perusahaan juga harus mensosialisasikan peraturan pada saat makan siang di kantin, yaitu agar setiap karyawan yang telah selesai makan siang harus meletakkan alat makan tersebut ke tempat yang telah disediakan, sehingga meja tempat makan selalu bersih dan tidak ada alat makan yang tergeletak di meja makan. Dengan demikian, para karyawan dapat mendisiplinkan waktu makan siangnya sehingga tidak akan terlambat masuk kerja setelah jam istirahat. Kesimpulan dan saran. Kerja praktek dilakukan di PT Besko Indonesia pada tanggal 7 Februari sampai 6 Maret 2020. Pada saat kerja praktek, mahasiswa telah melakukan serangkaian tugas, yaitu melakukan arsip dokumen, menghitung CBM, menginput data pemberitahuan ekspor yaitu PEB,
Permasalahan yang ditemui pada saat kerja praktek ialah kurangnya disiplin pada saat jam makan siang dan setelah jam makan siang. Selain itu, banyak karyawan yang tidak meletakkan bekas makannya ke tempat yang sesuai. Terkadang pada saat jam istirahat selesai, banyak karyawan yang telat masuk ke ruangan. Saran, bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kerja praktek, saran yang diberikan adalah agar pihak perusahaan dapat mempertimbangkan solusi mengenai permasalahan yang ditemukan oleh mahasiswa KP. Selain itu, pihak perusahaan juga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Ya, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.